Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, apakah sudah mengisi link presensi yang Ibu sudah share di WhatsApp grup? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Itu ya. Apakah jumlahnya sudah sesuai dengan jumlah yang ada pada Google Meet? Baik, jumlahnya sudah sesuai 16 siswa ya, Nak? Baik, mengawali pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar selama pembelajaran kita diberikan kelancaran dan bermanfaat bagi kita semua. Silakan salah satu memimpin doa, Nak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih, Rasya. Baik, Ibu mau menanyakan dulu apakah sinyal di tempat kalian bagus, Nak, sinyalnya? Bagus. Apakah suara Bu Iris sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Sebelum pelajaran, silakan anak-anak persiapkan tulisnya, kemudian pakaiannya yang rapi ya, Nak, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, sudah siap ya semuanya? Siap, Bu. Baik, terima kasih. Baik, Ibu akan menginformasikan terlebih dahulu untuk aturan pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak yang utama seperti biasa ya. Silakan semuanya on kamera. Ini Nabila sama WK belum on kamera, Nak. Silakan on Sebentar, kamera. Bu. Lama. Baik. Oke, Ibu tunggu ya. Kemudian ketika nanti mau mengungkapkan pendapat, mau berbicara, silakan mic-nya diaktifkan. Namun ketika tidak berbicara atau tidak mengungkapkan pendapat, silakan anak-anak mic-nya dimatikan ya, supaya tidak ada suara-suara yang masuk ke dalam Google Meet kita pada hari ini. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, ini supaya semangat nih ya belajarnya, Bu Heri ingin semuanya sama-sama kita melakukan senyum 3 detik dengan angkat jempolnya. Oke ya, hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga selama pembelajaran tetap semangat dari awal sampai akhir pembelajaran. Bu Heri izin share screen ya. Apakah sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Sekarang anak-anak silakan amati gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Saya, Bu. Kerja bakti, Bu. Bersih-bersih bakti di sekolah, Bu. Gotong royong. Oke, gotong royong. Ada lagi? Mengikuti kerja bakti di sekolah, Bu. Mengikuti kerja bakti di sekolah. Oke. Kira-kira tujuannya apa sih melakukan kerja bakti di sekolah? Tujuannya agar tidak banjir dan tidak kumuh. Agar lingkungan sekolah bersih, tidak mengakibatkan banjir karena tumpukan sampah, tidak kumuh. Ada lagi, Nak? Kenapa kita mesti melakukan kerja bakti di sekolah atau melakukan membersihkan lingkungan di lingkungan sekolah? Apa manfaatnya? Mempererat tali persaudaraan. Ya, mempererat tali persaudaraan. Ada lagi? Membuat pekerjaan lebih ringan. Membuat pekerjaan lebih ringan. Apakah hanya dilakukan di lingkungan sekolah? Tidak, Bu. Ya, Bu. Biasanya di mana membersihkan lingkungan dilakukan? Masyarakat. Ya, rumah di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, di lingkungan tempat tinggal ya. Baik, kita lihat gambar yang kedua. Silakan anak diamati. Ini kira-kira gambar apa ya? Ya? Gambar apa yang kedua? Orang gotong royong bangun rumah, Bu. Bangun rumah. Kira-kira apa pendapat kamu tentang gambar yang kedua ini? Kira-kira apa pendapat kalian tentang gambar yang kedua? Kalau memperbaiki pekerjaan lebih cepat, Bu. Pekerjaan lebih cepat. Kalau melihat tetangga rumahnya yang rumahnya seperti ini, kira-kira ada nilai apa di dalam gambar ini? Keluarga. Nilai kekeluargaan. Kemudian? Solidaritas, Bu. Kira-kira yang dibantu ini dari kalangan masyarakat yang bagaimana?
Kurang mampu. Masyarakat kurang mampu ya. Kemudian dibantu oleh tetangganya untuk memperbaiki atap rumahnya. Baik, kita lihatlah gambar yang ketiga ya, Nak. Nah, kalau gambar ini, apa pendapat kamu tentang gambar yang ketiga? Bergotong royong. Bergotong royong. Memindahkan rumah panggung. Memindahkan rumah panggung. Kemudian? Gotong royong yang unik diwariskan turun-temurun, Bu. Kegiatan gotong royong yang unik dan diwariskan secara turun-temurun. Ada yang tahu nggak ini dari daerah mana? Sulawesi Selatan, Bu. Sulawesi Selatan. Ada yang tahu udah membaca handout Ibu namanya apa? Malebola dan Alebola atau disebut dengan kalebola. Yaitu memindahkan atau mengangkat rumah panggung. rumah panggung. Oke. Berikutnya dari gambar yang Ibu tayangkan, gambar 1, 2, dan 3 ya, pada gambar di atas merupakan pengamalan sila dalam Pancasila. Sila keberapa, Nak? 3 dan 5. Sila Tiga dan ketiga dan lima, Bu. kelima. Alasannya apa? Menyimpulkan ini sila ketiga? Alasannya karena mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Oke. Kalau yang menjawab sila kelima alasannya apa tadi? Karena mencerminkan sikap saling tolong-menolong, peduli terhadap sesama, tanpa membedakan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Iya, ketika kita melakukan kegiatan gotong royong ya, semua kalangan kelompok ada di situ ya, baik itu berbeda suku, agama maupun pekerjaan ya. Baik, pada pembelajaran hari ini dari ketiga gambar tadi, ini berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang interaksi sosial asosiatif. Karena dalam interaksi sosial ada dua bentuknya ya, Nak ya, ada interaksi sosial asosiatif, ada interaksi sosial disosiatif. Namun pada pembelajaran kali ini kita akan membahas interaksi sosial asosiatif. Baik, selanjutnya Bu Heri akan menyampaikan tentang pokok-pokok materi pembelajaran pada hari ini tentang interaksi sosial asosiatif, yaitu ada pengertian interaksi sosial asosiatif, kemudian ada jenis-jenis interaksi sosial asosiatif, ya. Kemudian dari jenis-jenis interaksi sosial asosiatif ada akomodasi, ada kerjasama, ada akulturasi, ada asimilasi. Nah, yang akan kita bahas ini tentang kerjasama, yaitu menganalisis pengaruh lunturnya kegiatan gotong royong dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya dalam masyarakat, serta upaya melestarikannya. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, silakan anak-anak mengerjakan soal dalam soal pretest yang Ibu sudah share dalam linknya di Google Form ya, di-share di WhatsApp group atau anak-anak bisa lihat linknya di layar PowerPoint Bu Heri. Silakan dikerjakan dulu, Nak. Ibu beri waktu 1 menit. Sudah, Sudah selesai? Sudah, Bu. sudah, Bu. Sudah, Bu. Lihat ya hasilnya ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, anak-anak sudah menjawab soal dalam pretest. Hasilnya rata-ratanya 61,25, nggak apa-apa ya. Hasilnya sudah lumayan bagus. Semoga nanti setelah pembelajaran anak-anak hasilnya lebih bagus lagi dari nilai pretestnya. Baik, kita lanjutkan ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui bacaan handout yang sudah Ibu berikan, kemudian buku paket IPS yang anak-anak sudah miliki, kemudian atau sumber lain, tanya jawab, diskusi kelompok menggunakan model pembelajaran problem based learning. Diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial asosiatif dengan benar, menyebutkan jenis-jenis interaksi sosial asosiatif dengan teliti, menganalisis pengaruh lunturnya kegiatan gotong royong terhadap kehidupan sosial budaya, ekonomi dalam masyarakat, serta upaya melestarikan budaya gotong royong dengan benar.
Kemudian anak-anak membuat dan menyajikan diskusi kelompok dengan disiplin serta penuh tanggung jawab. Adapun manfaat pembelajaran tentang interaksi sosial asosiatif, yaitu pentingnya mempelajari materi ini agar terciptanya kehidupan yang rukun, harmonis dalam kehidupan masyarakat. Nah, aspek-aspek yang Ibu nilai pada pembelajaran hari ini, yang pertama ada penilaian sikap, nanti anak-anak mengisi soal pada Google Form ya di akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan, tadi sudah kita melakukan pretest dan nanti di akhir pembelajaran ada post-test. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan, nanti anak-anak silakan seaktif mungkin pada kegiatan diskusi kelompok dan presentasi diskusi kelompok. Baik, pada kegiatan pembelajaran selanjutnya, karena kita akan melakukan yang namanya masuk pada inti pembelajaran, ya. Pada kegiatan selanjutnya kita masuk pada inti pembelajaran. Pada kegiatan ini ada 5 kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah anak-anak mengamati video pembelajaran melalui YouTube tentang dampak lunturnya budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, setelah anak-anak mengamati video pembelajaran tentang dampak lunturnya budaya gotong royong, anak-anak merumuskan pertanyaan yang setelah mengamati video, ya. Setelah anak-anak merumuskan pertanyaan, Bu Heri sudah membentuk kelompok dalam WhatsApp group. Kemudian anak-anak mendiskusikan rumusan pertanyaan yang telah dirumuskan bersama dalam Google Classroom dan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Langkah-langkah kegiatan dari kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 5 ini sudah dilaksanakan anak-anak melalui Google Classroom. Maka pada kegiatan selanjutnya, setelah anak-anak melaksanakan kegiatan diskusi kelompok pada Google Classroom, pada pembelajaran dalam Google Meet hari ini, anak-anak tinggal mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dalam diskusi kelas. Namun pada kegiatan presentasi, ada aturan yang harus anak-anak patuhi dalam presentasi kelompok. Yang pertama, setiap perwakilan kelompok saat mempresentasikan hasil diskusi berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, peserta didik memberi salam ya, ketika nanti melakukan presentasi silakan memberi salam terlebih dahulu, perkenalkan diri, nama anggotanya, kemudian nanti diakhiri dengan salam. Yang ketiga, peserta didik menyampaikan hasil diskusi kelompok, Ibu beri waktu 4 menit ya. Kemudian nanti pertanyaan dari peserta didik lain dari kelompok lain silakan Ibu perbolehkan hanya 1 penanya saja. Yang terakhir, keaktifan dalam kegiatan ini akan Ibu nilai. Jadi anak-anak silakan seaktif mungkin agar mendapatkan nilai yang terbaik dalam presentasi diskusi kelompok pada hari ini. Ini tema
yang sudah dibagikan dalam Google Classroom ya Nak, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, oke. Silakan mulai dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan kelompoknya, diwakili oleh siapa? Dipersilakan. Baik, Bu. Oke, sudah terlihat, Nak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pianita Saskirana dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Rasya Ramadan, Robiatul Adawiyah, Joel, Sela Praditasari, dan Bakhtiar. Di sini saya mau presentasikan tentang dampak positif budaya gotong royong dalam bidang sosial budaya. Dampaknya itu ada 2. Yang pertama itu ada dampak positif dari gotong royong, yaitu tanpa pamrih, tidak mengharapkan imbalan, bersifat kekeluargaan, sikap peduli terhadap orang lain, mempererat tali persaudaraan, sikap toleransi antar suku bangsa di Indonesia, dan mewujudkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, dampak negatif dari lunturnya sosial budaya gotong royong, yaitu karena pengaruh budaya luar sebagai masyarakat cenderung bersifat apatis dan individualis. Yang kedua, hilangnya atau berkurangnya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan perasaan senasib, dan sepenanggungan serta toleransi dalam masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 1 yang sudah menyajikan presentasinya. Silakan dari kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan, Dewi. Pertanyaannya, beri contoh kegiatan gotong royong dalam bidang sosial budaya pada saat pandemi COVID-19. Baik, pertanyaan dari Dewi, siapa yang akan menjawab dari kelompok 1? Dipersilakan. Saya, Bu. Ya, silakan Rasya. Masyarakat dari golongan menengah ke atas atau orang yang kaya, serta banyak artis-artis yang terlibat bekerja sama kalangan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan yang terdampak COVID-19. Misalnya seperti tukang ojek, pedagang kecil, serta fakir miskin. Bantuan dana dalam bentuk uang, sembako, serta makanan. Sekian. Ya, terima kasih Rasya. Ya, betul ya. Nah, kegiatan gotong royong itu atau kegiatan kerja bakti itu tidak harus contohnya membersihkan lingkungan saja atau membantu tetangga ya. Namun dalam keadaan situasi seperti sekarang ini, betul yang dikatakan Rasya tadi ya, masyarakat mampu bisa menggalang dana untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di tengah situasi COVID atau pandemi COVID-19. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, kita ke kelompok 2. Dipersilakan presentasinya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah kelihatan belum? Sudah, Nak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Benaya dari kelompok 2 ingin memperkenalkan nama-nama anggota kami. 1 Mutia, 2 Dava, 3 Kendi, 4 Rahma, 5 Nazeta, dan 6 Kaila. Dan ingin mempresentasikan dampak lunturnya budaya gotong royong dalam bidang ekonomi. Dampak positif. 1. Mengurangi atau menghemat pengeluaran dana masyarakat. 2. Meringankan beban pekerjaan. 3. Menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. 4. Memunculkan sikap rela berkorban dan tanpa pamrih. Serta dampak negatif lunturnya budaya gotong royong. 1. Adanya pemborosan dalam hal pengeluaran dalam kegiatan masyarakat. Maaf, Nak. Maaf, Dava. Ini yang men-share screen-nya ini belum berubah ini. Belum berubah tayangannya ini. Baru nama kelompok. Oke, diulangi Dava ya. Baik, Bu. Dampak positif. 1.
mengurangi atau menghemat pengeluaran dana masyarakat. 2. Meringankan beban pekerjaan. 3. Menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. 4. Memunculkan sikap rela berkorban dan tanpa pamrih. Serta dampak negatif runtuhnya budaya gotong royong. 1. Adanya pemborosan dalam hal pengeluaran dalam kegiatan masyarakat, seperti memperbaiki jalan kampung yang rusak, memperbaiki rumah karena untuk membiayai jasa tukang yang cukup mahal. 2. Adanya sikap individual yang memudahkan sikap saling tolong-menolong antar sesama yang membutuhkan bantuan. 3. Hilangnya kebersamaan karena semua dinilai dengan uang atau materi. Sekian dari saya. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dava. Dipersilakan yang ingin bertanya peserta didik lain dari kelompok lain. Saya, Bu. Silakan Vela, silakan on kamera sayang. Terima kasih. Untuk jelaskan bahwa kegiatan gotong royong dapat mengurangi pengeluaran dana masyarakat. Dipersilakan Nak yang mewakili menjawab. Saya Bu Kaila. Silakan Kaila. Gotong royong merupakan kerja bersama yang dilakukan dengan sukarela. Oleh karena itu, otomatis akan mengurangi pengeluaran dana masyarakat. Contohnya pada masyarakat kurang mampu, misal memperbaiki atap rumah, mereka tidak perlu membayar mahal para pekerja bangunan karena sudah dibantu oleh tetangga yang dengan sukarela bergotong royong memperbaiki atap rumah tersebut. Sekian, Bu. Ya, baik. Terima kasih Kaila. Betul ya yang dikatakan Kaila tadi ya. Kalau dihubungkan dengan bidang ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu, ini sangat membantu ya. Karena yang biayanya harus dikeluarkan untuk membayar pekerja bangunan, tapi sudah ditolong oleh para tetangganya yang hanya disediakan makanan dan minum ala kadarnya untuk membantu tetangga yang misalnya tadi dicontohkan atap rumahnya rusak ya, dibantu oleh tetangganya. Baik, terima kasih kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 yang sudah menampilkan presentasinya. Terima kasih, bagus ya. Baik, kita ke kelompok 3. Dipersilakan kelompok 3 untuk menyajikan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin memperkenalkan anggota kelompok 3. 1 Yosua, 2 WK, 3 Nabila, 4 Dewi Rahayu, dan 5 Raden Roro. Solusi agar budaya gotong royong dapat lestari. Latar belakang lunturnya budaya gotong royong. 1. Arus modernisasi dan globalisasi yang membentuk sebagian masyarakat menjadi individualis. 2. Kesibukan bekerja khususnya wilayah perkotaan. 3. Rasa malas. 4. Kurangnya bersosialisasi dengan lingkungan sekitar atau egois. 5. Kurangnya penanaman sikap kerjasama dalam keluarga. Solusi atau upaya menanamkan dan melestarikan budaya gotong royong tetap lestari antara lain, saling menghargai perbedaan antara berbagai suku, bangsa, agama, dan lain-lain, memiliki sikap saling membantu tanpa pamrih dan ikhlas, menumbuhkan semangat peduli terhadap sesama, meneguhkan rasa tanggung jawab, dan menetapkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan bersama akan menghasilkan yang lebih baik, dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian ke dalam masyarakat. Terakhir, dapat memfilter budaya luar atau asing yang masuk yang tidak sesuai dengan budaya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 3. Dipersilakan dari peserta didik lain, dari kelompok lain yang ingin bertanya. Saya Bu Robiatul. Silakan Robiatul. Bagaimana upaya masyarakat dalam menumbuhkan dan melestarikan kegiatan gotong royong khususnya pada kalangan milenial? Silakan. Saya akan menjawab, Bu. Iya, baik, terima kasih Yosua. Oke, upayanya itu adalah pertama itu mulai dari yang kecil dulu nih, kesadaran hidup bergotong royong itu dari keluarga dulu, karena keluarga itu dari terdekat lah istilahnya. Karena di pembagian tugas itu termasuk dalam bergotong royong. Kayak misalkan mencuci piring, kakak mencuci baju, atau ayah mengepel, dan lain-lain. Setelah itu, kita bisa masuk ke lingkungan yang lebih besar, yaitu misalkan masuk ke organisasi pemuda, misalkan Karang Taruna. Dan organisasi itu
berdampak positif bagi masyarakat seperti kerjasama atau kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar, dan merumuskan atau merancangkan dalam acara rutin seperti 17-an atau Sumpah Pemuda dan lain-lain. Setelah itu, kaum pemuda milenial ini harus memfilter budaya asing yang akan masuk ke Indonesia yang dalam tanda kutip itu negatif. Dan itu harus kita putuskan atau kita halangi supaya jangan masuk ke Indonesia. Terima kasih, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 3. Mungkin lebih tepatnya memfilter ya budaya yang masuk ke Indonesia. Bisa dipilah-pilih. Kalau misalnya yang masuk budayanya negatif ya jangan kita tiru ya, kita ambil yang positifnya saja. Supaya budaya gotong royong ini tetap bisa kita lestarikan di negara kita. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, Bu Heri sudah menilai kelompok 1 sampai kelompok 3, Bu Heri akan memberikan reward kelompok yang terbaik dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Yaitu yang pertama, kelompok terbaik jatuh pada kelompok ke-3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus ya, kelompok 3. Kemudian kelompok yang paling aktif jatuh pada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok paling terinspiratif ya, PPT-nya paling bagus ini jatuh pada kelompok 2. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah penampilan kelompok 1 sampai kelompok 3 semuanya bagus ya Nak ya. Selamat untuk kelompok 1 sampai kelompok 3. Baik, Bu Heri izin share screen kembali ya. Sudah terlihat? Sudah? Sudah, Bu. Baik, setelah presentasi, ya, Bu Heri punya tebak gambar nih, ya, untuk menyegarkan otak kita ya dari presentasi yang tadi cukup melelahkan. Baik, Bu Heri mau tanya negara manakah aku? Berawal dari huruf I, kemudian ada hewan namanya apa nih? Burung apa nih namanya? Burung merak. Nah, negara manakah aku dari tebak gambar yang pertama? Dipersilakan. Ya, silakan. Nak. Negara mana? Irak. Negara Irak. Nah, betul. Ya, betul ya, negara Irak ya. Oke, tebak gambar yang kedua. Sayuran apakah aku diawali huruf B dan ada gambar ayam? Bayam, Bu. Iya, Peter. Bayam. Harus sering-sering makan bayam ya, biar seperti Popeye. Tebak gambar yang ketiga. Hewan apakah aku? Ada gambar kerang, dan huruf G. Kerang, Bu. Oke, gampang ya. Baik, berikutnya kita ke gambar berikutnya. Bu Heri ingin tanya dulu, dari gambar yang ada di layar PowerPoint Bu Heri, silakan diamati. Berikan pendapat kalian tentang apa manfaat dari kegiatan tersebut. Membantu masyarakat, Bu. Membantu masyarakat dalam hal apa? Ekonominya, Bu. Membantu masyarakat dalam bidang ekonomi. Ada yang bisa lebih menjelaskan lagi secara detail? Siapa yang ya? Menurut saya, Ya, silakan Kayla. menurut saya manfaat dari kegiatan tersebut itu, Bu, meningkatkan rasa kebersamaan, saling tolong-menolong, dan bentuk interaksi sosialnya kerjasama, Ibu. Oke, ini ada masyarakat dari ini masyarakat kaya atau masyarakat miskin yang membantu? Kaya, Bu. Oke, masyarakat kaya membantu masyarakat kurang Mampu. mampu dalam kondisi pandemi COVID-19. Dalam kegiatan apa namanya, Nak, di situ? Bakti sosial. Bakti sosial, Bu. Ya. Pada gambar berikutnya, silakan amati gambar. Apa pendapatmu tentang gambar tersebut, Nak, pada kegiatan masyarakat pada gambar? Kerjasama. Kerjasama, oke. Yang lain?
bergotong royong, Bu. Untuk memindahkan rumah panggung. Memindahkan rumah panggung. Ada nilai apa nak di sana? Dan nilai kesatuan dan kesatuan. Nilai persatuan kesatuan. Kalau angkat rumah begini, pekerjaan jadi lebih apa? Jadi lebih ringan. Lebih mudah, Bu. Pekerjaan lebih mudah dikerjakan dan lebih ringan ya. Mempererat tali persaudaraan ya. Lihat ya. Kita sampai pada kesimpulan, anak-anak, dalam materi yang sudah kita bahas pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang pengertian interaksi sosial asosiatif. Ada yang ingin berani menyimpulkan apa itu pengertian interaksi sosial asosiatif? Saya, Bu. Silakan, Wildan. Pengertian interaksi sosial asosiatif yaitu bentuk interaksi sosial yang bersifat baik atau positif yang mengarah dalam kesatuan masyarakat. Ya, bagus ya, kegiatan yang positif mengarah kepada kesatuan masyarakat. Berikutnya, kesimpulan yang kedua, yaitu jenis-jenis interaksi sosial asosiatif. Silakan, Nak, siapa yang berani menyebutkan atau menjelaskan jenis interaksi sosial asosiatif? Saya, Bu. Ya, silakan. Pertama, jenisnya itu kerjasama. Jenisnya ada bergainang jual beli, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Yang kedua, akomodasi. Jenisnya yaitu koersi, mediasi, konsiliasi, toleransi, dan skala meta adjudikasi. Yang ketiga, asimilasi. Contohnya bermacam-macam suku yang ada di Indonesia. Keempat, akulturasi. Contohnya bangunan Masjid Kudus, yaitu perpaduan budaya Hindu dan Islam. Terima kasih, Candy. Baik, yang ketiga, ada yang bisa memberikan contoh kerjasama di lingkungan sekolah seperti apa? Ada yang bisa menyebutkan contoh kerjasama di lingkungan sekolah? Kerja bakti, Bu. Kerja bakti. Kerja kelompok, pintar. Satu lagi ketika diberikan jadwal setiap seminggu sekali. Piket sekolah. Piket kelas. Ada piket kelas ya untuk membersihkan kelas. Baik, selanjutnya kita sampai pada tahap refleksi. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkan, Bu. Oke, kalau menyenangkan silakan seperti tadi ya di awal pembelajaran Bu Eri ingin kalian senyum kemudian angkat jempol. Tapi kalau pelajarannya kurang menyenangkan, anak-anak boleh menampilkan wajah manyun ya. Ibu hitung sampai hitung ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Oke, pengalaman apa Nak yang didapat dalam pembelajaran hari ini? Ada yang ingin mengungkapkan? Saya. Silakan Nak. Saya, Bu. Ya, silakan. Dapat menumbuhkan rasa percaya diri saya pada saat tampil dalam pengungkapan pendapat pada saat tanya jawab, serta dapat meningkatkan rasa saling menghargai dan toleransi saat berdiskusi kelompok. Oke, bagus. Terima kasih, Rahma. Ada lagi yang ingin mengungkapkan bagian mana yang menyenangkan dalam pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Nazeta ya. Pelajaran menyenangkan bagi saya adalah saat diskusi kelompok, kita dapat saling bekerja sama dalam mencari solusi permasalahan dalam materi pembelajaran yang telah dirumuskan. Oke, Nazeta ini ya, menggarisbawahi tentang kerjasama dalam diskusi kelompok. Baik, kita lanjutkan. Bu Heri akan memberikan tugas kepada anak-anak karena materi kita tentang interaksi sosial asosiatif ya, tadi sudah dijelaskan tentang kerjasama, maka anak-anak nanti mendokumentasikan pembagian tugas atau kerjasama di dalam keluarga ya, tugasnya di rumah apa, kemudian di foto, boleh upload di Facebook atau Instagram, tapi kalau malu upload di Facebook atau Instagram, boleh pasang di status WA group ya, atau boleh pasang di profil WhatsApp group ya. Kita lanjut. Ada yang ingin bertanya? Apakah sudah jelas? Ada yang ingin bertanya? Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, lanjut ya. Kalau sudah jelas, kita sampai pada kegiatan post-test. Silakan anak-anak mengerjakan post-test yang linknya sudah Ibu share pada WhatsApp group. Dipersilakan, Nak.
Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik, Ibu lihat hasilnya ya. Ya, Alhamdulillah nak, rata-ratanya tadi dari 61, sekian, sekarang rata-ratanya sudah 83,75. Sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Baik anak-anak, materi selanjutnya silakan anak-anak membaca tentang interaksi sosial yang kedua ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang interaksi sosial asosiatif, maka di pembelajaran selanjutnya anak-anak akan mempelajari interaksi sosial disosiatif. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada anak-anak. Hari ini pembelajarannya sangat interaktif dan menyenangkan. Ya. Mohon maaf apabila Bu Heri ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri pembelajaran dengan doa ya nak ya. Silakan salah satu memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rasya, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran minggu selanjutnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.